di DeFi ini menawarkan rate yang berbeda dibanding yang ditawarkan oleh centralized gitu. Kalau di centralized tadi mungkin sekarang 3,75 sampai 4%. Di DeFi masih bisa 100%, mungkin 200%. Bank ataupun penyedia layanan pinjam meminjam yang kolaps akibat bad debt. Balik lagi di podcast Crypto Indodax sama Faye tentunya. Nah, kalau misalkan kita lagi bahas kayak current di market crypto sekarang itu kayaknya lagi jenuh banget ya. Karena Bitcoin baru aja turun ke 101.000 bahkan ke 99.000 gitu. Jadi kayak itu juga berdasar sama ketidakpastian global. Dan kita bisa sebut mungkin kayak era chaos kali ya di market crypto saat ini. Nah, kalau kita lihat sentimen global itu ada suku bunganya AS, terus itu baru menurunkan suku bunga di level yang mungkin memenuhi likuiditas global gitu ya. Terus korelasinya apa sih buat rupiah gitu? Buat rupiah nih karena hari ini kita mau bahas tentang DeFi dan local stablecoin. Maka dari itu kita udah kedatangan tamu istimewa yaitu ada Kak Zara dari Nusa. Halo Kak Zara. Hai Faye. Oh, Apa kabar? Apa Baik, kabar Kak Zara? baik. Kafe gimana kabarnya? Aku juga baik banget kabarnya. Kak Zara, ini kan tadi aku bilang kita tuh bisa disebut kayak era chaos gitu ya di saat ini. Apalagi kemarin tuh baru ada fundamental news kalau misalkan The Fed itu nurunin suku bunga gitu ya. Jadi kan ada korelasinya sama pinjam meminjam itu dari 3,75 sampai 4,00%. Nah, itu kan menciptakan biaya pinjaman yang lebih murah, tetapi tetap menekan likuiditas global gitu ya Kak Zara ya. Jadi kan bisa jadi kita bilang kayak sinyal ekonomi itu melemah. Dan dalam konteks ini nih Kak Zara, yang mau aku tanyain adalah likuiditas yang ketat dan yield tradisional itu bisa kita bilang stagnan, tapi kenapa self custody dan DeFi bukan lagi pilihan radikal tapi jadi kebutuhan defensif Kak Zara? Oke. Jadi ini kayak banyak banget yang gue bahas ya, luas banget gitu ya. Tapi mungkin aku persingkatnya adalah ibaratnya satu keputusan dari Amerika gitu ya. Terus dampaknya ke global gitu. Itu kan kayak efek dari sentralisasi kayak gitu. Nah, ini konteksnya kita ngomongin DeFi. DeFi itu kan kita decentralized gitu. Jadi ini sebenarnya sebagai opsi aja gitu untuk orang-orang mau mengembangkan asetnya gitu ya. Kalau misalkan di traditional finance nyari yield, mungkin sekarang terjadi pergolakan gitu ya, perubahan, ada opsi lain gitu dari decentralized gitu. Nah, di decentralized finance juga sekarang itu lagi marak banget issuing stablecoin gitu. Karena biasanya di kripto itu orang-orang mungkin mencari kayak spekulasi tinggi gitu ya, hasil dari situ. Tapi sekarang trennya itu berubah menjadi lebih pengen cari yang stabil gitu. Ada pertumbuhan yang stabil, tapi juga memanfaatkan teknologi smart contract dan blockchain supaya ada unsur desentralisasinya gitu. Supaya tetap menjadi opsi, oh kalau ke traditional finance mungkin aku bisa mencari peluang ABCDE gitu. Tapi ada juga di DeFi, ada lagi nih untuk mencari peluang ABCDE seperti itu. Jadi mungkin DeFi ini menawarkan solusi dan juga opsi gitu untuk orang-orang mau mencari kesempatan lain untuk mengembangkan asetnya. Seperti itu. Solusi dan opsi. Terus kan tadi kan ada kayak ABCD-nya itu. Itu boleh dijelasin gak sih Kak Zara apa yang membuat ada perpindahan itu gitu? Oh oke. Jadi apa sih ABCDE-nya ini gitu ya? Jadi kalau misalkan pertama, kalau desentralisasi itu pemantik perubahannya itu bukan diputuskan oleh pemerintah atau suatu pihak centralized gitu. Melainkan partisipasinya tuh benar-benar dari publik gitu. Jadi perubahan bunga itu bukan ditetapkan oleh satu pihak, melainkan oleh benar-benar pergerakan market secara real time gitu. Jadi misalkan ada orang yang lagi minjem banyak gitu, otomatis bunga langsung tinggi untuk orang-orang yang menyimpan gitu, untuk yang meminjamkan gitu. Tapi kalau misalkan sekarang lagi nggak banyak gitu ya, nggak banyak yang minjem gitu, ya otomatis juga turun kayak gitu. Cuman yang namanya dipadukan dengan kripto dan investasi, Bitcoin, Ethereum, pastinya pergolakan terus ada kayak gitu kan. Kayak sekarang nih dibilangnya chaos karena lagi turun gitu. Tapi buat sebagian lain justru malah seneng lagi turun pada beli gitu. Jadi pergerakannya ada aja terus kayak gitu. Dan jadi di DeFi ini menawarkan rate yang berbeda dibanding yang ditawarkan oleh
centralized Oke. gitu. Kalau di centralized tadi mungkin sekarang 3,75 sampai 4%. Di DeFi masih bisa 100%, mungkin 200%, tapi Oke. berbeda-beda ya, tergantung platform dan tadi tergantung market juga Iya. kayak gitu. Jadi it's an options lah gitu. Oke. Jadi nggak ada kayak korelasinya gitu lah ya Kak. Jadi maksudnya kayak kalau misalkan decentralized kayak gimana, di DeFi itu berbeda gitu penawarannya gitu ya. Oke Kak, ini kalau misalkan kita tadi bahas tentang DeFi-nya sendiri. Ini kan di DeFi kalau misalkan kita tahu itu kayak orang-orang tuh mungkin dengan desentralisasinya, tapi kayak orang-orang tuh biasanya juga tentang pinjam meminjamnya gitu ya, atau lending borrowing-nya gitu ya. Tapi Kak, di lending borrowing ini tuh seringkali para retail gitu biasanya tuh kayak cenderung berpikir tentang resikonya. Iya kan, resiko. Benar, Jadi kayak mungkin tadi kelebihannya ada di yang berbeda gitu dari suku bunga, terus kalau misalkan di DeFi berbeda, bisa tadi 3,75 ini jadi kalau di DeFi bisa 100% gitu ya. Nah, kalau tentang resikonya lagi, kita balik ke resikonya tadi, itu gimana sih cara Kak Zara menjelaskan gitu ya, mungkin kayak security-nya tuh seperti apa gitu di tentang di lending borrowing ini Kak Zara? Oke, jadi lending borrowing di blockchain atau kripto itu kan sangat bergantung dari kemampuan atau keandalan teknologinya gitu. Yang pertama adalah mengenai smart contract dan blockchain. Kalau blockchain sendiri udah cukup banyak lah ya narasi penjelasan gitu betapa aman dan juga udah mature gitu ibaratnya kalau teknologi blockchainnya. Nah, kalau teknologi smart contract sendiri untuk lending borrowing di saat ini itu juga udah cukup mature juga gitu perkembangannya. Selain kalau di Nusa sendiri juga sudah diaudit, tapi kalau lending borrowing tuh ibaratnya bukan inovasi yang early stage lagi gitu. Udah banyak protokol-protokol besar yang mengembangkan smart contract lending borrowing, udah banyak transaksi yang terjadi, jadi sudah diuji gitu loh. Kayak mungkin dulu ada hacker apa, menemukan loop apa kayak gitu. Nah, udah banyak ujian itu ibaratnya ya, sehingga bisa dikatakan cukup mature gitu. Nah, terus sekarang mengenai mekanismenya, tadi mengenai teknologinya ya. Nah, kalau di DeFi sendiri, lending borrowing ada yang namanya over collateralization, alias kalau kita mau minjem, kita harus masukin jaminan dulu, tapi jaminannya itu agak dilebihin gitu. Contohnya ya, misalkan aku mau minjem IDRX ya, itu stablecoin rupiah. Jaminan aku adalah Bitcoin gitu. Nah, kalau aku mau pinjem berapa banyak IDRX yang bisa aku pinjem dari Bitcoin itu, aku harus ngasih Bitcoin itu lebih banyak. Jadi misalkan $100 in Bitcoin, mungkin aku cuma bisa maksimum pinjem IDRX-nya tuh 60 sampai 70 in dollars gitu. Jadi ada namanya over collateralization. Nah, kenapa ini jadi titik penentu keamanan ya? Karena ibaratnya banyak bank ataupun penyedia layanan pinjam meminjam yang kolaps akibat bad debt atau kayak hutang yang gak kebayar, jadinya orang-orang yang dipinjemin uangnya gak balik gitu kan. Nah, over collateralization ini memastikan bad debt itu kemungkinannya sangat kecil, karena ketika harga jaminan turun itu langsung bisa orang dibalikin pakai jaminan itu. Jadi itu sih, jadi secara teknologi maupun mekanisme udah ada caranya lah untuk menjaga Jadi mungkin keamanan. maksudnya Kak Zara bisa lebih long lasting gitu mungkin ya? Atau Bisa gimana? sustainable. Sustain ya, bisa sustain. Oke, karena kalau misalkan tadi di bank tuh karena nggak ada dilebihin, jadi itu orang banyak yang nggak bayar gitu. Semoga salah satunya bukan dari kita ya. Bukan cuma dilebihin, tapi kalau di kripto itu liquid banget gitu. Karena Bitcoin kan langsung dijual tuh bisa kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan konvensional mungkin jaminannya tuh rumah atau barang-barang itu kan nggak langsung bisa dijual lagi kayak gitu kan. Terus mungkin harganya juga nggak secepat itu naik atau misalkan turun atau gimana gitu ya, volatilitasnya mungkin berbeda gitu. Oke Kak Zara, ini kan tadi kita udah ngomongin tentang the Fed gitu ya. Ini kita juga mau bahas tentang si bunganya dari yieldnya yang juga terpengaruh dari the Fed itu sendiri gitu ya. Bahkan ini ada data Kak Zara yang katanya ada penurunan 4,13% menjadi 3,88%. Ini data per September kemarin. Nah, aku pengen tanya gimana sih mekanismenya yield ini yang ditawarkan Nusa, diatur di pasar on-chain dan mungkin bisa jadi pilihan yang menarik. Kenapa itu bisa jadi pilihan yang menarik? Nah, mungkin terutama buat para pemegang IDRX gitu ya atau stablecoin gitu. Oke. Jadi gini, pertama itu dua hal ya. Satu mengenai yield, satu mengenai pengguna IDRX gitu. Kalau soal yield sendiri, jadi kan kalau misalkan The Fed itu menentukan
berapa nih angka bunganya. Itu kan ada evaluasi ya berdasarkan ekonomi di negaranya tuh seberapa banyak spending atau seberapa banyak yang minjem gitu kan. Itu menentukan bunganya tuh berapa gitu. Tapi itu dilakukan secara periodik gitu. Makanya setiap berapa bulan dievaluasi baru ada bunga baru kayak gitu. Nah, sementara kalau di on-chain itu menggunakan teknologi Oracle dan smart contract. Oracle untuk lihat harganya secara real time dan smart contract-nya langsung membaca gitu. Oh, kalau harganya segini berarti supply-nya sekarang jumlahnya berapa, jadi bunganya berapa kayak gitu. Nah, kenapa itu menjadi menarik? Karena setiap kali ada pergerakan harga itu langsung ada perubahan bunga yang bisa jadi jauh lebih tinggi gitu dibandingkan yang ditawarkan oleh konvensional kayak gitu. Jadi misalkan dan mekanisme memang dibuat supaya terus seimbang gitu, supply dan demand-nya terus seimbang. Jadi misalkan nih Bitcoin IDRX nih bisa saya sambungin ke IDRX. Misalkan sekarang pool IDRX lagi banyak yang masuk gitu ya, banyak yang ngasih pinjaman gitu. Otomatis bunga untuk peminjam itu jadi langsung terlihat lebih sedikit supaya orang jadi gue pengen pinjem kayak gitu kan. Nah, ketika yang minjem banyak, otomatis orang yang minjemin bunganya langsung lebih tinggi. Jadi orang lain juga ngerasa bagus nih bunganya, tinggi nih, atau bahkan yang sudah masukin bunganya tinggi, aku mau masukin lagi kayak gitu. Jadi secara real time bunga itu kelihatan pergerakannya berdasarkan supply dan demand sehingga bisa menawarkan bunga yang lebih cukup menarik lah ya dibanding yang ditawarkan oleh konvensional kayak gitu. Itu perbedaannya ya Kak berarti ya Kak. Kak, tapi aku lebih mau nanya ke impact-nya nih, impact-nya terhadap market kripto mungkin ya. Itu kan kalau tadi kan kita bicara di DeFi-nya gitu ya. Tapi kalau impact-nya untuk kayak mungkin pergerakan harga dan lain-lain itu ada impact-nya nggak sih Kak Zara? Impact dari mana ke mana? Impact dari si DeFi ini tadi pinjam-meminjam itu kan tadi kan ada Kak Zara jelasin kalau misalkan suku bunganya di yield ini tuh lagi tinggi, jadi bisa lebih tinggi lagi untuk jadi memancing orang untuk ya udah gue masukin lagi deh gitu kan. Tapi kalau untuk impact ke lebih general ke market crypto tuh ada nggak Kak? Jadi kalau misalkan impact-nya lending market terhadap kripto itu mungkin nggak terlalu tinggi, tapi kripto terhadap lending market ada, kayak gitu ya. Jadi dan terutama nih nyambungin lagi tentang pengguna IDRX ya. Jadi kalau misalkan pengguna IDRX itu kan dia rupiah ya ibaratnya. Jadi kita bisa langsung transaksi pakai rate rupiah, tapi kita bisa langsung tap in ke market kripto yang pergerakannya tuh ya bisa kita ikutin lah ya, misalnya untuk dapat kesempatan atau opportunity kayak gitu. Nah, terus pengaruhnya tuh adalah ya itu kalau misalkan Bitcoin harganya naik atau harganya turun gitu ya. Banyak orang yang mencari kesempatan dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, kalau Bitcoin turun, ada yang merasa pengen beli lebih banyak. Kalau Bitcoin naik, justru ada yang pengen ibaratnya nge-short kayak gitu kan. Nah, ini mempengaruhi market yang di lending market karena lending market sendiri itu adalah tools sebenarnya. Tools untuk orang ngebantu memutarkan uangnya. Nah, untuk pengguna IDRX bisa menjadi orang yang mau ikut puterin uangnya di trading pergerakan harga Bitcoin ataupun sebagai lender aja kayak gitu. Jadi pasti ada demand nih orang ngejaminin Bitcoin terus pinjem gitu kan. Jadi sebagai lender bisa masuk kayak gitu. Jadi enaknya adalah kita bisa berinvestasi ke perputaran ekonomi global tapi menggunakan currency kita sendiri kayak gitu. Jadi untuk kita pakai lagi untuk sehari-hari kayak gitu ya, itu juga jadi lebih mudah dibandingin kita pakai USD. Jadi ada double conversion gitu dari Bitcoin ke USD ke rupiah gitu misalkan. Nah, itu menurut aku salah satu hal yang paling menarik gitu ya dari pengguna rupiah di kripto kayak gitu. Kak, ini ada current banget selain yang tadi kan itu menarik banget gitu ya. Ini ada current banget kalau kemarin itu baru saja nih Nusa itu berpartisipasi di hackathon global untuk menjadi local stablecoin, ya kan. Nah, itu tuh apa sih Kak sebenarnya yang dicari gitu? Apakah hanya kayak relasi aja atau mungkin ada yang lain yang lebih penting banget gitu Kak? Jadi aku lurusin ya. Jadi Nusa sebagai lending borrowing platform, kita masuk ke hackathon di Base, itu kita memposisikan sebagai lending borrowing pertama yang berfokus pada local stablecoin. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena saat ini tadi aku awal udah bilang, banyak
local stablecoin yang mulai bermunculan. Tapi lending borrowing protokol besar itu belum cenderung tertarik untuk melihat potensi local stablecoin di lending market mereka gitu. Jadi masih fokusnya USD base gitu dan aset-aset kripto. Tapi Nusa melihat potensi ini sehingga kami merasa relasi juga pastinya penting, relasi karena hubungannya banyak dengan local stablecoins lainnya, bukan cuma EDRX. Kedua juga kita menyiapkan dirilah gitu bahwa teknologi smart contract dan blockchain di luar sana itu orang belum bikin kayak gitu kan. Nah ya maksudnya Indonesia jangan sampai ketinggalan. Maksudnya secara talent kita nggak kalah loh. Maksudnya saya tahu banyak developer bener-bener bagus gitu dari Indonesia ya. Saya rasa di situ ada opportunity-nya, terus juga narasinya mulai bergerak ke sana dan talentnya juga ada. Ya why not kita turut mengembangkan teknologi yang bisa memberikan service itu gitu. Oke, Kak Zara. Tadi kan Kak Zara sempat mention tentang di Indonesia tuh juga kita punya banyak loh kayak developer yang bagus juga gitu. Terus yang bisa menciptakan lending borrowing stablecoin gitu. Nah, Kak aku lebih mau nanya nih. Jadi sebenarnya apa yang dicari Nusa dari kompetisi global ini mungkin lebih ke meningkatkan trust kali ya. Meningkatkan trust investor retail nih mungkin kayak kalau kita kan di Indodax terhadap kualitas dari lokal project ini. Oke, jadi bagaimana kita meningkatkan trust gitu ya? Oke, jadi menurut saya mungkin secara umum ada dua hal yang menurut saya paling penting. Itu tapi fokusnya mengenai integrity menurut aku. Integrity itu diwujudkan dalam banyak hal. Tapi for me, pertama dari teknologi itu benar-benar harus dipastikan keamanannya. Itu kita melakukan testing dan juga melakukan audit dan juga ada yang namanya monitoring kayak gitu. Jadi keandalan teknologinya itu menjadi part of integrity kita gitu ya untuk memastikan aman kayak gitu. Tapi kan aman atau enggaknya untuk pengguna itu pengguna nggak tahu seberapa aman gitu kan. Makanya hal yang kedua untuk menunjukkan integrity itu adalah showing up gitu, bahwa kita kasih tahu kenapa ini aman, bagaimana keamanannya, bagaimana cara menggunakannya. Terus kalau misalkan orang memang ada keluhan, ada apa, yaitu kita selalu ada gitu ya, nggak hilang, nggak kayak kemana sih nih, padahal kan itu berkaitan dengan aset investasi mereka kayak gitu ya. Jadi ada sistem kalau misalkan mereka punya keluhan, mereka nggak tahu caranya gimana, itu ada sistem, ada suatu wadah untuk mereka bisa tanya dan mencari tahu caranya gimana. Itu gimana gitu. tuh Kak? Kalau di Nusa kita ada Discord-nya. Oh, Discord berarti ya. Dan senangnya lagi Discord kami itu bukan cuman dari kami sendiri yang nge-build gitu ibaratnya, karena banyak juga pendukung-pendukung atau orang-orang yang sudah menggunakan Nusa. Jadi it's a community di Discord itu ya. Juga saling menjawab gitu. Jadi kadang-kadang kayak ada yang nanya karena orang-orang yang lain udah ada yang trust juga. Jadi mereka yang ngejawab gitu. Jadi menurut aku nge-build up integrity dan trust-nya itu juga dari community dan wadah yang kita siapkan untuk orang-orang yang mau belajar ataupun merasa ada kesulitan gitu dalam menggunakan platformnya. Jadi menjaga trust-nya di sana gitu ya Kak. Jadi kayak kita nggak, kalau misalkan ada sesuatu, mungkin kalau di Indodax ada CS kita yang 24 jam gitu ya. Jadi ini di Discord bisa discuss di sana. Bisa, betul. Bahkan komunitasnya bantuin jawab juga tadi ya gitu. Oke, sekarang kita mau beralih di Indodax ini, kita mau lebih deep dive lagi nih tentang stablecoin gitu. Di Indodax ini kan volume stablecoin USDT IDR itu sepanjang 2025 per 30 Oktober kemarin itu sebesar 125,3 miliar gitu, lebih dari itu. Nah, itu menunjukkan audiens kita itu kayak suka stabilitas, kayak yang tadi pertama kali Kak Zara mention gitu ya. Mungkin ada beberapa yang mereka cari gitu tentang stabilitas di stablecoin ini. Nah, Kak Zara, kenapa IDRX 1:1 dengan rupiah lebih unggul sebagai aset defensif di lending pool Nusa gitu? Itu dibandingkan harus menanggung resiko besar dari dolar atau USDT gitu. Kalau menurut Kak Zara, kenapa? Oke, ini tadi sebenarnya udah sempat aku singgung sedikit ya. Jadi ada banyak alasan gitu orang memilih investasinya pakai IDR atau pakai USD gitu. Mungkin kalau mau nasionalis banget gitu ibaratnya ya, kalau kita pakai USD itu kan sama aja kita mengeluh rupiah
harganya melemah terus gitu. Tapi kita juga beli USD terus. Itu kan ibaratnya kita juga menjumbang pada itu gitu ya. Tapi di sisi lain maksudnya selain maksudnya wajar lah orang mau keamanan makanya dia hedgingnya pakai USD itu wajar kayak gitu. Tapi di sisi lain bagaimanapun di Indonesia yang resmi kita melakukan pembayaran, kita mendapatkan gaji gitu ya, kita melakukan payment dan lain-lain itu pakai rupiah gitu kan. Nah sehingga kalau misalkan kita bisa secara aktif berinvestasi, terus juga trading mungkin ya, atau menyimpan uang kita gitu ya, misalkan kita dapat gaji nggak semuanya langsung jadiin tabungan USD kan, pasti ada tabungan rupiahnya juga, ada uang dingin rupiahnya, itu pakai rupiah, itu makanya lebih enaknya ada pairing stablecoin rupiah gitu, dibandingin kalau misalkan kita trading terus kita harus konversi lagi tadi ke USD, konversi lagi ke rupiah gitu. Jadi emang kalau misalkan kita mau meningkatkan fungsi rupiahnya, ya ini adalah salah satu step awal gitu, bahwa kita bisa langsung berinvestasi menggunakan rupiah gitu. Jadi mungkin sekarang orang mikirnya gue ya jelas USD is the better options for now kayak gitu. Tapi justru kita dengan step awal ini gitu ya, maksudnya kalau ini nggak dimulai, ya rupiah pun akan terus ke jauh gitu loh harganya gitu. Tapi dengan sekarang gue udah bisa investasi pakai rupiah. Sekarang aku udah bisa ini. Nanti stablecoin apalagi fungsinya, mesti bisa ini, bisa ini. Itu jadi makin banyak orang yang memang menggunakan rupiah. Semakin banyak gitu. demand juga ya. Benar. Kak Zara, aku nih dapat bocoran, dengar katanya Nusa ini mau berprogres ke sandbox-nya OJK gitu ya. Mungkin boleh nggak sih diceritain ke kita apa aja step-stepnya, terus mungkin ada aspek-aspek yang harus dipenuhin tuh apa aja gitu Kak. Silakan. Jadi teman-teman mungkin dengar di sini duluan soalnya. Oh ini belum di-spill di mana-mana? Udah kita nggak doesn't make it a secret. Cuman kita nggak yang kayak gimana gitu ya. Jadi sebenarnya saya sudah ngobrol lah ya dengan beberapa pihak OJK, dan OJK cukup optimis atau cukup, aku sebutnya sih open minded gitu ya, untuk adanya inovasi teknologi di bidang keuangan gitu. Makanya ada sandbox ini kan. Jadi saya sudah menyampaikan gitu ya, bisnis modelnya seperti apa, potensinya seperti apa, kenapa pakai blockchain dan smart contract tuh bisa memberikan keunggulan gitu ya, baik untuk penyelenggara maupun untuk orang-orang yang berpartisipasi kayak gitu. Dan OJK sudah menanggapinya dengan maksudnya bisa melihat gitu ya keunggulannya kayak gitu. Nah terus step by stepnya adalah setelah melihat ya bisnis modelnya Nusa, terus bisnis model lending borrowing menggunakan smart contract, itu dibantu untuk dijelaskan juga. Habis itu ada proses yang jelas kalau misalkan kenegaraan pengennya adanya KYC atau kayak know your customer itu supaya bisa mengantisipasi adanya ya pastinya pendanaan terorisme atau anti money laundering, pokoknya yang berhubungan dengan kejahatan kayak gitu ya. Jadi memang harus ada unsur traceability-nya itu gitu, karena mau nggak mau kita kan nggak tahu ya orang tuh mau berbuat jahat atau apa, dan bagaimana pemerintah bisa membantu intervensi atau membantu menjaga keamanan kalau misalkan nggak ada traceability-nya itu. Jadi mungkin utamanya adalah keamanan dari sisi transaksinya itu, kayak siapa sih yang melakukan transaksi dan kemana, dan kedua pastinya keamanan dari platformnya seperti itu. Dan jadi kami sedang menyusun untuk cara testingnya untuk nge-proof bahwa aman kok, sanggup kok melakukan transaksi ini, bener kok kalau ada likuidasi, kalau misalnya penurunan harga bisa terjadi likuidasi, orang-orang bisa kok memahami cara ininya, karena kalau kita pakai alat tapi kita nggak tahu kan ibaratnya bisa ruginya, maksudnya bukan dari platformnya salah, tapi dari kesalahan pengguna juga. Jadi itu juga salah satu steps yang harus diperhatikan gitu, bahwa bagaimana sih cara mengedukasi orang-orang untuk tahu cara pakainya kayak gitu. Jadi pertama dari sisi identity-nya, kedua dari sisi pengujian platformnya, ketiga juga dari kesiapan masyarakatnya juga gitu untuk mekanisme platform yang seperti ini. Gitu. Terus apakah dari berbagai aspek itu tadi apa yang udah dilakukan oleh Nusa gitu? Ya sebenarnya untuk persiapan sandbox ini semua sudah
sudah di inilah ya, maksudnya tapi yang pasti edukasi itu udah dari awal Nusa ada ya udah pasti. Bareng Indodax juga kita juga udah pernah gitu ya melakukan mungkin beberapa aktivitas bareng gitu ya. Dan saya yakin itu bukan cuma Nusa atau Indodax atau pokoknya semua ekosistem blockchain di Indonesia juga kita sama-sama udah melakukan edukasi gitu kan. Kalau edukasi itu udah dari cukup lama, tapi juga PR kita masih banyak lah ke depannya gitu. Satu itu, kedua kalau untuk keandalan smart contract ya sama, kita juga udah cukup teruji lah ya gitu karena sudah ada dari tahun 2021, 2022 dan dari secara smart contract-nya sendiri tidak pernah ada masalah kayak gitu. Tapi audit dan monitoring tetap dilakukan gitu. Dan yang ketiga untuk fitur traceability-nya itu, nah itu mungkin yang kita sama-sama bersama OJK untuk nge-layout gitu ya. Apa aja sih yang mau di-trace kayak gitu dan nanti kita akan lebih banyak lagi share mengenai ini sih. Oke, berarti tadi itu ya yang udah dipenuhin sama Nusa dan ini masih berprogres juga gitu ya Kak Zara ya. Oke, Kak, kalau kita looking forward gitu ya untuk masa depan dari si tadi stablecoin lokal ini juga gitu ya. Platform DeFi lokal ini juga gitu. Kalau menurut Kak Zara tuh ke depannya tuh akan bagaimana Kak Zara, akan seperti apa kalau menurut Kak Zara? Jadi kalau dari aku sendiri, aku sangat mendukung gitu ya adopsi dari penggunaan teknologi blockchain, smart contract beserta produk-produknya gitu ya. Kenapa? Karena sudah merasakan sendiri, sudah cukup memahami gitu ya betapa ini bisa memberikan benefit gitu, baik bagi penggunanya maupun secara sistemik kayak gitu. Dan harapannya ini bisa diadopsi nggak cuman misalnya kan sekarang banyak orang pakai platform project luar kayak gitu karena dirasa mungkin sudah besar, sudah lebih mature gitu. Nah, saya rasa dengan adanya dukungan dari pemerintah, adopsinya bisa lebih baik, orang-orang trust-nya juga lebih oke, dari penyelenggara projectnya juga terbuka gitu ya untuk mengadakan testing dan juga kebutuhannya apa sih untuk yang bisa official kayak gitu kan, sehingga teknologi ini bisa lebih banyak lagi orang memanfaatkan kayak gitu, bisa orang lebih banyak yang memanfaatkan dan saya rasa kalau semakin banyak yang memahami, demand-nya juga pasti tinggi gitu. Jadi suka nggak suka, namanya teknologi itu memang sangat mendobrak kehidupan kita gitu loh, kayak misalkan internet deh zaman dulu kan ada nggak sih orang yang aku nggak mau pakai internet gitu, ada aja, cuman seberapa besar sih orang bisa menolak adanya internet sampai sekarang kehidupan sehari-hari pasti orang pakai internet gitu ya. Nah sama menurut aku blockchain, smart contract itu bakal seperti itu gitu, walaupun ada yang ngerasa nggak siap, walaupun ada yang ngerasa itu kompetisi, tapi kalau demand-nya, kalau misalkan benefit-nya real, demand-nya pasti makin tinggi, mau nggak mau itu bakal menjadi the common norms gitu untuk yang dipakai sehari-hari gitu. Tapi kalau menurut Kak Zara ini mungkin bukan kayak pasti gitu, tapi kalau menurut Kak Zara sendiri, kapan sih kira-kira blockchain, DeFi, dan Web3 atau dan lain-lainnya itu akan dipakai semasif tadi yang mungkin Kak Zara sebutkan, kayak internet gitu-gitu, itu kira-kira tuh akan kapan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi? Kayaknya nggak bisa mengira-ngira deh. Soalnya hubungannya sama payment ya, sama bahkan mungkin hubungan sama undang-undang gitu ya. Jadi it's a very fundamental change banget. So mungkin kita lihat 5 tahun dari sekarang udah nyampe mana. Nah mungkin baru kita bisa jawab. Tapi akan gitu ya mungkin ya. Iya. Mungkin akan Kak Zara, tadi kita nyambung lagi kalau misalkan si Nusa itu udah mau masuk ke sandbox-nya OJK gitu ya. Itu kan tadi Kak Zara juga sempat sebutin ada aspek-aspek yang harus dipenuhi gitu ya. Apakah campaign yang akan dilakukan oleh Nusa ini itu adalah salah satu bentuk dari Nusa kayak kita bisa menuhin nih gitu atau gimana Kak? Tapi jangan dijawab dulu, kita mungkin akan ke part selanjutnya gitu ya. Nanti mungkin Kak Zara teman-teman akan kasih tutorial juga gitu ya. Bukan tutorial, mungkin nanti akan ada insert-nya di sini tentang gimana sih caranya menggunakan platform dari Nusa sendiri gitu ya. Oke, untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, stay tune. Kita akan lanjut di part 2. Jadi kalau misalkan ETH harganya naik, ibaratnya
bisa jadi kenaikan harga Ithaka itu udah membayar pinjaman kamu. Bitcoin aku tadinya misalkan cuma 100 in dollars gitu ya. Tapi karena aku bisa pinjam 30 lagi ya misalkan aku pinjam terus aku masukin lagi ke Bitcoin jadi aku punya 130 Bitcoin.